kerja atau PHK. Namun, apa itu PHK? Dan apa hak-hak buruh jika terkena PHK? Hai semuanya, saya Adrian. Selamat datang di channel saya, Sharing Ilmu. Dalam aturan perburuhan, alasan yang mendasari PHK dapat ditemukan baik dalam Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maupun di dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang lebih lanjut diatur dalam PP 35 tahun 2021. Apa yang dimaksud dengan PHK? PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha atau majikan. Apapun penyebab berakhirnya hubungan kerja antara perusahaan dan pekerja disebut dengan PHK. PHK adalah hal yang paling ditakuti oleh pekerja. Akan tetapi ini sangat lazim dan sering ditemui di negara kita. PHK harus dilakukan dengan penuh pertimbangan dan tidak boleh sewenang-wenang. PHK harus didasari oleh adanya alasan dan sebab-sebab yang bisa diterima oleh semua pihak. Apapun penyebab berakhirnya hubungan kerja antara perusahaan dan pekerja disebut dengan PHK. Nah, PHK itu bisa disebabkan karena banyak hal. Yang pertama, berakhirnya kontrak atau pensiun. Yang kedua, situasi dan kondisi perusahaan, misalnya pilot, efisiensi, penggabungan, tutup, dan yang lain-lain. Yang ketiga adalah atas keinginan sendiri. Yang keempat karena meninggal dunia. Yang kelima bisa karena adanya keputusan PHI. Yang keenam bisa karena mangkir. Yang ketujuh, pekerja atau buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perusahaan atau PKB. Yang kedelapan bisa karena sakit berkepanjangan. Dan yang kesembilan bisa saja karena ditahan pihak yang berwajib. Karena PHK itu bisa mempengaruhi nasib seseorang, maka peraturan perundang-undangan menyebutkan bahwa para pihak, yaitu pengusaha, serikat pekerja, dan pemerintah, harus mengupayakan agar tidak terjadi PHK. Jadi, semua pihak harus mengusahakan dengan segala daya upaya untuk tidak terjadi PHK. Artinya adalah bahwa PHK adalah sebuah keputusan akhir yang harus diambil bila sudah tidak ada solusi lain yang dapat ditempuh untuk mempertahankan hubungan kerja. Nah, ada beberapa hal yang harus dilakukan jika memang PHK sudah tidak bisa dihindari. Yang pertama, maksud dan alasan PHK harus diberitahukan oleh pengusaha kepada pekerja atau serikat pekerja. Yang kedua, pemberitahuan PHK dibuat dalam bentuk surat pemberitahuan dan disampaikan secara syah dan patut oleh pengusaha kepada pekerja atau serikat pekerja paling lama 14 hari kerja. Yang ketiga adalah dalam hal PHK dilakukan dalam masa percobaan, surat pemberitahuan disampaikan paling lama 7 hari kerja sebelum PHK. Alasan PHK ini harus jelas, karena ini akan menjadi dasar dalam menentukan perhitungan hak akibat PHK yang bisa didapatkan oleh pekerja. Secara general, akibat PHK ini mempunyai beberapa hak. Yang pertama adalah berupa uang pesangon. Yang kedua, uang penghargaan masa kerja. Yang ketiga, uang penggantian hak. Ini bisa terdiri dari cuti yang belum diambil dan belum gugur, biaya ongkos pulang, serta hak-hak lain yang diatur dalam PP atau PKB. Sedangkan yang keempat adalah uang pisah. Nah, untuk uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja, ini diatur di dalam perundang-undangan, sehingga kita tinggal mengikuti saja regulasinya. Sementara untuk uang penggantian hak dan uang pisah biasanya diatur di dalam PP atau PKB.
Oke, itu dulu sharing ilmu kali ini teman-teman semua. Silahkan kasih komentar dan boleh kok kasih masukan tema apa lagi yang akan kita diskusikan pada pertemuan selanjutnya. Izinkan Adrian undur diri. Salam sukses mulia buat kita semua. Bye-bye.